Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mengajak kalian semua mengeksplorasi kekayaan hayati Maluku, khususnya pala atau Myristica fragrans dan bunga lawang atau Illicium verum. Nah, kedua tanaman ini bukan hanya bagian dari warisan budaya loh, tetapi memiliki potensi besar sebagai fitofarmaka, obat herbal Indonesia. Yuk kita eksplorasi bersama. Indonesia memiliki kekayaan hayati yang tinggi, dan pala merupakan salah satu tanaman obat penting yang potensial dikembangkan sebagai sumber bahan aktif untuk obat herbal dan terapi. Tanaman pala penting dalam bidang fitokimia dan biologi karena mengandung berbagai senyawa bioaktif yang mempunyai aktivitas farmakologis dan terapeutik yang berpotensi. Senyawa-senyawa utama dari pala meliputi senyawa turunan feniproponoid seperti myristicin, helimisin, eugenol, serta senyawa lain seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan minyak atsiri yang mempunyai aktivitas antimikroba, antioksida, antiinflamasi, hepatoprotektif, anti-kanker, dan lain-lain. Selain pala, Maluku juga mempunyai tanaman lawang, rempah khas yang kaya akan minyak atsiri dan senyawa aktif. Lawang penting dalam fitokimia dan biologi karena potensinya sebagai antibakteri, antioksidan, dan juga sumber senyawa bioaktif baru untuk pengembangan obat alami dan kekayaan hayati Maluku. Adapun senyawa-senyawa yang terkandung pada tanaman lawang. Yang pertama, transanetol, senyawa dominan minyak esensial yang berperan sebagai antimikroba, antivirus, dan aromatik. Yang kedua, sikimic acid, senyawa penting sebagai bahan baku obat antivirus. Yang ketiga, flavonoid, yaitu kaempferol, quercetin, dan rutin. Dia berkontribusi pada aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Yang keempat, fenolik dan lignans. Dia mendukung aktivitas biologis termasuk antioksidan dan antimikroba. Analisis fitokimia. Jadi analisis fitokimia adalah pemeriksaan kandungan senyawa kimia alami yang terdapat dalam tumbuhan seperti alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan terpenoid, di mana untuk mengetahui jenis serta karakteristik senyawa aktifnya secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kita masuk pada poin pertama yaitu senyawa utama. Jadi senyawa utamanya itu myristicin, di mana ini merupakan indikator mutu. Ada juga senyawa sabidinen, ada juga alpha-pinen, beta-pinen yang memberi aroma khas. Perannya bisa sebagai antidiabetes, antibakteri, antiinflamasi. Nah, kita masuk pada yang ketiga yaitu metode identifikasi, di mana ini menggunakan GCMS yang untuk menentukan senyawa dominan dan kualitas minyak pala. Kita masuk di analisis fitokimia dari bunga lawang yang senyawa aktif utamanya itu ada transanetol sekitar 83,68%, kemudian ada senyawa lain seperti limonen sekitar 3,19% dan juga ada alpha-pinen sekitar 0,71%. Senyawa-senyawa dari bunga lawang ini dapat digunakan sebagai antimikroba atau antibakteri, ada antibiofilm, antioksidan dan juga anti jamur. Untuk metode identifikasi atau analisisnya itu bisa digunakan GCMS, yaitu untuk menentukan profil komponen volatil. Dan bagaimana untuk senyawa polar atau fraksi non volatil dapat dilakukan menggunakan kromatografi kolom sebelum dianalisis lebih lanjut. Kemudian dipisahkan menggunakan kromatografi kolom dan dianalisis menggunakan GCMS. Oke teman-teman, berikut saya akan menjelaskan mengenai aktivitas biologis daripada ekstrak daging buah pala sebagai antihiperglikemik menurut jurnal yang saya lampirkan di samping ini. Jadi ekstrak etanol daging buah pala atau EDBP itu menunjukkan aktivitas antihiperglikemik melalui kandungan metabolit bioaktifnya seperti flavonoid, polifenol, dan myristicin yang berperan sebagai marker compound daripada pala. Di mana senyawa-senyawa ini bertindak sebagai peningkatan sensitivitas insulin, memperbaiki pemanfaatan glukosa, serta menurunkan stres oksidatif yang biasanya memperburuk kondisi hiperglikemia. Terbukti dalam penelitian bahwa ekstrak daging buah pala ini dapat menstabilkan regulasi metabolisme gula darah yang terbukti dalam pemberian dosis ekstrak daging buah pala itu sebesar 100 mg per kilogram berat badan yang dapat menghasilkan penurunan kadar gula darah yang paling signifikan dibandingkan dengan kelompok lainnya, yang menunjukkan bahwa aktivitas antihiperglikemik ekstrak daging buah pala mampu mengurangi beban metabolik dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada jaringan tubuh akibat kadar glukosa yang tinggi. Selanjutnya merupakan aktivitas biologis pada tanaman lawang. Yang saya ambil yaitu antioksidan. Pada mekanisme antioksidan tanaman lawang,
mengandung polifenol seperti galic acid, rutin, dan katesin yang menetralkan radikal bebas dengan mendonorkan elektron. Senyawa ini juga menghambat peroksidasi lipid yang dibuktikan dengan turunnya kadar MDA sehingga membran sel lebih terlindungi. Selain itu, ekstrak lawang meningkatkan antioksidan tubuh yaitu SOD dan GSH sehingga sistem pertahanan sel terhadap ROS semakin kuat. Pada jurnal di samping ini menunjukkan bahwa hasil uji in vivo pemberian ekstrak lawang menurunkan MDA secara signifikan, meningkatkan SOD dan GSH, serta menurunkan stres oksidatif pada tikus obesitas. Profil metabolik juga membaik dan menunjukkan adanya perlindungan biologis yang nyata. Pala adalah tanaman endemik Maluku bernilai ekonomi dan kesehatan tinggi. Secara tradisional, pala digunakan sebagai minyak gosok, balsem, minyak atsiri, dan jamu untuk meredakan pegal, masuk angin, serta masalah pencernaan. Penelitian Indonesia mendukung penggunaannya. Jurnal Analis Kesehatan Sains pada tahun 2022 menunjukkan ekstrak etanol biji pala memiliki efek anti-diare pada mencit yang diinduksi pada E. coli, dipengaruhi senyawa aktif seperti sabinen, mirastisin, dan juga elinisin. Sedangkan pada Jurnal Inovatif Biologi pada tahun 2023 juga mencatat bahwa pala memiliki indeks nilai penting tertinggi sebagai tanaman obat dalam komunitas tertentu. Secara fitokimia, pala kaya akan minyak atsiri, mirastisin, sabinen, linalol, serta flavonoid yang beraktivitas antiinflamasi, analgesik, antioksidan, dan juga neuroprotektif, sehingga berpotensi dikembangkan sebagai fitofarmaka. Tantangannya meliputi standarisasi marker senyawa, konsisten bahan baku, uji toksisitas, hingga produksi sesuai GMP. Meski demikian, peluang inovasinya besar, seperti Pala Essential Balm. Pala Essential Balm ini memanfaatkan minyak atsiri pada pala yang hangat dan aromatik untuk meredakan pegal, untuk relaksasi, dan juga untuk meningkatkan kenyamanan tubuh. Kemudian ada pula Nutmeg Neuroguard Capsule. Nutmeg Neuroguard Capsule ini adalah suplemen berbasis ekstrak pala yang kaya antioksidan dan senyawa neuroprotektif yang membantu menjaga kesehatan otak, fokus, dan juga untuk perlindungan sel saraf. Dan yang terakhir dapat dibuat sebagai Nutmeg Digestive Drops. Nutmeg Digestive Drops ini mengandalkan komponen aktif pala yang bersifat karminatif untuk meredakan kembung, mual, dan juga mendukung pencernaan lebih nyaman secara alami. Bunga lawang sudah banyak dimanfaatkan menjadi berbagai produk. Salah satu yang populer itu adalah minyak atsiri bunga lawang, yang dimana digunakan sebagai bahan parfum, aromaterapi, hingga industri makanan karena aromanya yang manis dan juga hangat. Kemudian salah satu ide inovasi berbasis riset mahasiswa itu adalah Star Anise Essential Balm, yaitu balm aromaterapi berbahan minyak atsiri bunga lawang. Produk ini tuh sangat berpotensi sebagai balm herbal lokal dari Maluku yang memanfaatkan kekayaan tanaman rempah untuk menghasilkan produk kesehatan yang bernilai tinggi. Kendala umum yang menghambat mahasiswa dalam melakukan riset dari ide inovasi mengenai bunga lawang, yaitu di mana mutu bunga lawang tidak selalu seragam karena bunga lawang sendiri itu berasal dari berbagai tempat. Kemudian ada masalah stabilitas produk di mana minyak atsiri ini dia mudah menguap, mudah teroksidasi sehingga aromanya tuh dapat berubah. Kemudian produk seperti balm itu dia dapat mengalami perubahan selama penyimpanan. Dan yang terakhir kendalanya yaitu di mana minimnya referensi lokal studi ilmiah Indonesia tentang bunga lawang itu masih sangat terbatas. Jadi dari hasil eksplorasi fitokimia dan aktivitas biologis yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa tanaman pala dan bunga lawang dapat dijadikan berbagai produk untuk menunjang kesehatan dalam bidang farmasi. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita kembangkan tanaman endemik Maluku sebagai potensi unggulan agar kekayaan biodiversitas daerah kita, khususnya daerah Maluku ini, dapat memberikan manfaat yang luas bagi ilmu pengetahuan, industri herbal, dan bagi kesehatan masyarakat.